Kan Islam itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam itu pertama bersyahadat, ya. Kemudian sholat, puasa, zakat dulu, puasa, baru haji kalau mampu. Itu syariatnya, rukun Islamnya. Rukun imannya, percaya kepada, tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada nabi-nabinya, percaya kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya ini apa aja? Yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu Bible-nya orang Kristen dan Bible-nya orang Yahudi? Bukan. Gitu. Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk bangsa Israel pada zaman itu. Jadi kalau nabi dan rasulnya sudah nggak ada, kemana? Ya namanya wahyu ya. Wahyu itu kan masuk ke dalam kolbu. Ya kalau nabi-nabinya udah nggak ada, ya sudah ngikut dengan mereka gitu. Nah, tadi kan kita bilang, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa tidak menulis Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, yang menulis siapa? Ya, pengikut-pengikutnya manusia gitu. Yang sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang terpengaruh oleh doktrinisasi luar seperti yang tadi pagan gitu. Yang sudah masuk. Jadi tidak murni, tapi walaupun begitu masih ada sisa-sisa firman Tuhannya. Karena Nabi Musa kan di Bible mengatakan apa? Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya kan? Sema Israel kan itu kan? Itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, kurang lebihnya Qul huwallahu ahad. Kurang lebih sama gitu. Artinya apa? Allah itu Ahad atau Esa gitu. Pesan-pesannya sebenarnya sama semua dari nabi-nabi itu. Yesus mengulang di Markus 12:29. Waktu Yesus tanya hukum yang terutama apa? Yesus mengulang ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Di Quran sama persis surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad gitu. Ada kemiripan gitu. Jadi dari awal sebenarnya dari mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab itu semua pesannya sama. Ya Allah cuma satu, nggak ada duanya gitu. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya gitu. Karena memang pemikiran orang-orang zaman dulu, sehingga pemikiran-pemikiran itu masuk ke dalam kitab-kitab seperti ini. Gitu. Kalau kita lihat kemiripan ini dengan antara bangsa Israel dengan Islam. Di bangsa Israel itu juga ada yang namanya wudhu. Oh iya. Betul? Waktu mau masuk kemah perjanjian kan harus basuh kaki dan tangan kan, melepas kasut gitu kan. Yang perempuan juga pakai kerudung kan. Pernah nggak ngeliat foto Maria atau Maria Magdalena nggak pakai kerudung? Nggak ada. Pasti semuanya pakai kerudung. Kenapa? Karena itu aurat buat mereka. Terus di bangsa Yahudi juga mereka kalau ada sholatnya, cuman memang gerakannya tidak begitu sama dengan yang di sholat dalam Islam. Mereka ada sholatnya, tefilah ada. Ada mandi besarnya nggak? Ada. Itulah pembaptisan sebenarnya. Jadi baptisan dalam Yahudi itu sebenarnya seperti mandi besar dalam Islam. Cuman sama Kristen berubah menjadi apa? Menjadi kayak semacam prosesi pernyataan iman gitulah. Ya kan? Nanti ada lagi di Yahudi ada sunat, Islam ada sunat. Kristen nggak perlu sunat kan? Iya benar. Ya kan? Kristen ajaran Paulus bilangnya apa? Cukup sunat rohani kan? Iya benar. Kalau ada sunat rohani, kenapa nggak ada perpuluhan rohani aja gitu? Paham maksud saya kan? Iya. Di tradisi Yahudi kan ada perpuluhan atau di dalam Islam ada zakat. Konsepnya mirip gitu. Nah, cuman di Kristen sunatnya cukup sunat rohani atau sunat hati, tapi perpuluhannya jalan terus yang asli gitu, bukan perpuluhan rohani nggak ada gitu. Kira-kira gitu.